Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Fauzi. Saya mahasiswa semester 4 Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini tidak sendiri, saya beserta teman saya. Silahkan diperkenalkan, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Nur Afifah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Jawa Barat. Nah, kami di sini akan membuat suatu video yang mana video ini ditujukan untuk memenuhi daripada tugas mata kuliah Kapital Selekta yang mana dosen pengampunya yaitu Dr. Sulaiman MAG. Nah, di sini saya akan membuat presentasi tentang makalah daripada mata kuliah Kapital Selekta yang mana judul daripada makalahnya yaitu memahami makna pendidikan Islam. Ya, memahami makna pendidikan Islam. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulainya ke pemateri, yang mana pemateri pertama yaitu saya sendiri. Saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan pendidikan Islam. Ya, jadi di sini pengertian daripada pendidikan Islam yaitu menurut Ahmad Tafsir menjelaskan pengertian yang lebih luas tentang pendidikan. Apa sih pendidikan menurut Ahmad Tafsir? Yaitu pengembangan pribadi yang semua aspeknya mencakup pendidikan oleh diri sendiri, ya. Pendidikan oleh lingkungan dan pendidikan oleh orang lain atau oleh guru. Nah, seluruh aspek mencakup jasmani kita, hati kita, dan akal kita. Nah, tetapi menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Ya, karena yang di sini yang dibahas yaitu tentang pendidikan Islam. Pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Nah, selanjutnya menurut Zakiyah Darajat, pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal, dan karena ajaran Islam berisi ajaran tentang sikap dan tingkah laku pribadi masyarakat menuju kesejahteraan hidup perorangan, ya intinya kesejahteraan hidup untuk diri sendiri bahkan untuk orang lain, ya. Maka pendidikan Islam adalah pendidikan individu dan pendidikan masyarakat. Jadi tidak hanya satu orang, melainkan seluruh masyarakat, aspek atau lingkungan juga mempengaruhi terhadap pendidikan kita. Menurut Hasan Langgulung nih, pendidikan Islam diartikan sebagai al-tarbiyah ad-diniyah yang artinya pendidikan keagamaan, atau bisa juga disebut dengan at-tarbiyah fil al-islamiyah yang artinya pendidikan dalam Islam, atau juga disebutkan at-tarbiyah inda al-muslimah yang artinya pendidikan di kalangan orang-orang Islam, ya. Kaitannya apa? Kaitan pendidikan dengan istilah tersebut akan menimbulkan perspektif yang berbeda tanda. Ya, jadi pendidikan kita. Menurut Hasan Langgulung nih, pendidikan Islam diartikan sebagai al-tarbiyah ad-diniyah yang artinya pendidikan keagamaan, atau bisa juga disebut dengan at-tarbiyah fil al-islamiyah yang artinya pendidikan dalam Islam, atau juga disebutkan at-tarbiyah inda al-muslimah yang artinya pendidikan di kalangan orang-orang Islam, ya. Kaitannya apa? Kaitan pendidikan dengan istilah tersebut akan menimbulkan perspektif yang berbeda tanda. Ya, jadi berbeda-beda dengan adanya istilah tersebut akan menimbulkan perspektif yang berbeda-beda, terutama jika dikaji dari fenomena historik sosiologik perkembangan pendidikan Islam secara umum atau secara universal. Dalam konteks historik sosiologi, pendidikan Islam dimaknai sebagai pendidikan atau pengajaran keagamaan atau keislaman, at-tarbiyah ad-diniyah, ta'lim al-din, at-ta'lim ad-din, dan at-ta'lim al-islami dalam rangka tarbiyah al-muslimin atau mendidik orang-orang muslim. Untuk melengkapi dan membedakannya dengan pendidikan sekuler, apa sih pendidikan sekuler? Yaitu pendidikan yang formal, ya. Intinya formal. Pendidikan sekuler itu seperti SD, SMP, SMA dan lain-lain lah.
Ya, apa bedanya? Misalnya ada sistem pendidikan madrasah diniyah yang didirikan sebagai wahana penggalian. Penggalian apa? Penggalian kajian tentang agama Islam, penguasaan ilmu-ilmu keagamaan serta pengalaman ajaran agama Islam bagi peserta didik muslim yang pada pagi harinya menempuh pelajaran di sekolah atau pelajaran formal ya, seperti SD. Paginya sekolah SD, siangnya sekolah madrasah ke MD atau ke DTA atau TPQ. Siangnya sekolah SMP, paginya sekolah SMP, siangnya menempuh madrasah diniyah atau pondok pesantren ya. Intinya untuk kajian tentang keagamaan. Selain daripada formal atau untuk menempuh legalitas, di sini juga kita diharuskan mempelajari tentang ilmu keagamaan atau tentang ilmu agama Islam. Dengan cara apa? Yaitu salah satunya dengan cara mengikuti madrasah-madrasah diniyah atau pondok-pondok pesantren untuk mengkaji atau mendalami tentang ilmu keagamaan. Ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pemateri kedua yang akan dilanjutkan oleh Teh Is, dipersilahkan. Baik teman-teman, selanjutnya tentang tujuan pendidikan Islam. Saya mengambil gagasan dari Abdurrahman Sholih Abdullah dalam Educational Theory, A Quranic Outlook, dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada al-ahdaf al-jismiyah, tujuan pendidikan jasmani. Nah, yakni mempersiapkan manusia sebagai pengemban tugas khalifah di bumi melalui keterampilan fisik. Kemudian yang kedua ada al-ahdaf al-ruhaniyah, yang artinya tujuan pendidikan ruhani. Nah, tujuan pendidikan ruhani itu meningkatkan jiwa dari kesetiaan yang hanya pada Allah Subhanahu wa taala semata dan melaksanakan moralitas Islami yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW dengan berdasarkan cita-cita ideal dalam Islam. Kemudian yang ketiga ada al-ahdaf al-aqliyah, tujuan pendidikan akal berhubungan dengan pengarahan inteligensia untuk menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya dengan menelaah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menemukan pesan ayatnya yang berimplikasi pada peningkatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu al-ahdaf al-ijtimaiyah. Nah, tujuan pendidikan sosial merupakan pembentukan kepribadian yang utuh yang menjadi bagian dari komunitas sosial. Baik, terima kasih kepada Teh Is yang telah menyampaikan materinya. Dilanjutkan ke materi selanjutnya yaitu esensi dan implikasi kependidikan Islam. Nah, di sini menurut Haji Muhammad Arifin ada beberapa prinsip yang mendasari esensi dan implikasi kependidikan Islam. Nah, yang pertama, apa sih yang pertama? Yaitu nilai-nilai yang mendasari dan menjiwai tingkah laku manusia muslim baru dapat terserap atau mempribadi benar-benar bila mana ditumbuhkan atau dikembangkan melalui proses kependidikan yang baik dan benar. Terus yang selanjutnya, yang kedua, prinsipnya apa? Yaitu tujuan hidup manusia muslim untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat baru benar-benar disadari dan dihayati bila mana dibina melalui proses pendidikan yang berkesinambungan dari sejak lahir sampai mati. Oke, prinsip yang ketiga yaitu posisi dan fungsi manusia sebagai hamba Allah yang wajib beribadah kepadanya baru dapat dipahami dan dihayati bila mana ditanamkan kesadaran tentang perlunya sikap orientasinya dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan masyarakat, dan dengan alam sekitarnya, serta hubungannya dengan diri sendiri ya. Itu juga penting orientasinya. Terus yang keempat atau yang selanjutnya itu yang keempat, kelengkapan dasar manusia yang diberikan oleh Allah dalam dirinya yang berupa fitrah dan mawahib ya, kecintaan yang secara individual satu sama lain berbeda intensitas dan ekstensitas perkembangannya. Bila mana tanpa melalui proses kependidikan, kelengkapan dasar itu tidak mungkin dapat berkembang sampai pada titik optimal perkembangannya ya. Itu akan menjadi penghambat juga kalau tidak adanya kependidikan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, secara universal atau secara menyeluruh membudayakan manusia melalui agama tanpa melalui proses kependidikan sulit untuk dapat direalisasikan. Nah, sulit sekali.
Kenapa? Karena pendidikan adalah sarana pembudayaan manusia. Nah, oke. Secara universal atau secara menyeluruh, membudayakan manusia melalui agama tanpa melalui proses kependidikan itu sangat sulit untuk dapat direalisasikan. Kenapa sulit direalisasikan? Karena pendidikan adalah sarana pembudayaan manusia melalui nilai-nilainya. Ya. Oke. Dilanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu oleh Teis lagi. Dipersilahkan Teis. Selanjutnya, lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan itu memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses pendidikan. Kemudian apabila kita merujuk pada teorinya yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus, lingkungan pendidikan itu dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu lingkungan keluarga, kemudian yang kedua ada lingkungan madrasah atau sekolah, kemudian yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Nah, keluarga dalam konteks pendidikan Islam, keluarga itu merupakan lembaga pendidikan yang pertama. Karena dalam keluarga inilah dasar-dasar kepribadian anak itu dibentuk. Kemudian, menurut Al-Ghazali, pendidikan akhlak merupakan pendidikan awal yang patut diberikan keluarga. Dalam hal ini itu orang tua kepada setiap anak-anaknya. Kemudian, baik dan buruk perilaku anak di masa-masa awal sangat ditentukan di pola pendidikan di keluarga. Perilaku dan sikap baik yang merupakan bagian dari pendidikan akhlak dapat ditumbuhkan melalui pendidikan di dalam keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah atau madrasah. Selain pendidikan keluarga, sekolah atau madrasah pun masuk dalam lingkungan pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, sekolah lebih diidentikan dengan madrasah. Namun dalam Al-Quran tidak satupun kata yang menunjukkan pada arti sekolah, tetapi akar dari kata madrasah yaitu darasa disebutkan sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Kata-kata darasa tersebut mengandung pengertian yang bermacam-macam. Oke, dalam mewujudkan pendidikan, Islam itu memiliki konsep yang sangat terarah dan bertujuan. Hal itu dapat dilihat dari 2 sendi pendidikan Islam. Pertama, beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian yang kedua, kurikulum yang menggariskan materi berpikir dan bertingkah laku seperti taat dan meneladani Rasulnya dalam upaya memelihara dan mengamalkan segala tuntutannya untuk ditransformasikan kepada generasi berikutnya. Sebelum Islam datang, pendidikan keagamaan atau yang terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah disampaikan oleh para rasulnya. Mereka itu membimbing dan mendidik umat manusia untuk senantiasa meyakini keberadaannya, yakni keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap rasul yang diutus Allah memiliki tujuan mulia, yaitu mendidik manusia untuk beriman dan beribadah kepadanya. Rasulullah tidak dipakai untuk menghimpun atau untuk melakukan sarana pembelajaran, karena dengan kemajuannya di era globalisasi ya, dengan kemodernannya sekarang, berdiri sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah di luar daripada masjid. Oleh karena itu, untuk zaman sekarang masjid itu lebih banyak digunakan hanya untuk sarana beribadah, misal untuk sholat Jumatan atau majelis taklim, pengajian. Nah, selain itu untuk madrasah biasanya sudah ada lagi madrasah, tempatnya beda lagi. Untuk sekolah apalagi itu formal di luar, bahkan mungkin jangkauan dari masjid ke sekolah itu lumayan agak jauh ya. Padahal bila masjid mampu dimaksimalkan kaum muslimin sebagai pusaran pendidikan, maka masjid akan menjadi lembaga pembinaan yang sangat penting terhadap perkembangan jiwa manusia. Karena di dalam mereka bisa mempelajari banyak hal, tidak sekedar ilmu-ilmu agama tetapi juga ilmu-ilmu dunia. Nah, tapi kan untuk zaman sekarang itu ya, untuk pergi ke masjid itu jangankan untuk sholat, jangankan untuk ikut pengajian ya, untuk sholat aja yang 5 waktu tiap hari itu kadang agak sulit. Bahkan di zaman sekarang itu banyak masjid-masjid yang melarang ketika anak-anak datang ke masjid itu dimarahin dengan alasan apa? Dengan alasan
wah berisik lah, sering bertengkar lah, berantem lah, apalah. Nah, padahal itu adalah sarana pembelajaran waktu kanak-kanak mereka, supaya terbiasa ketika dia dewasa, tumbuh dewasa, akan terbiasa pergi ke masjid untuk sholat lah, beribadah, majelis ilmu, atau memperdalam ilmu keagamaan atau ikut pengajian, selain daripada belajar di sekolah dan juga belajar di madrasah. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh Teh Is lagi untuk kesimpulan, mangga dipersilahkan. Selanjutnya kesimpulan ya. Peranan pendidikan Islam di kalangan umat Islam merupakan salah satu bentuk manifestasi dari cita-cita hidup Islam untuk melestarikan, kemudian mengalihkan, dan menanamkan nilai-nilai Islam tersebut kepada generasi penerusnya, sehingga nilai-nilai kultural religius dapat tetap berfungsi dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian tujuan pendidikan Islam adalah menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kemudian kecerdasan otak, kemudian penalaran, perasaan, dan indera. Nah, tujuan terakhir dari pendidikan Islam ini apa sih? Yaitu terletak pada realisasi sikap penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara perorangan, masyarakat, maupun sebagai umat manusia keseluruhannya. Kemudian esensi dan implikasi misi Islam yang menitik beratkan pada proses kependidikan manusia dalam rangka transformasi dan konservasi serta internalisasi nilai-nilai dalam kehidupan seperti yang dikehendaki oleh ajaran Islam, agar mereka tetap berada dalam Islam sampai mati. Kemudian keberhasilan pendidikan anak itu sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan lingkungan pendidikannya, tak terkecuali dalam lingkungan pendidikan Islam. Nah, lingkungan pendidikan Islam dapat memberi pengaruh positif dan negatif terhadap proses pendidikan anak. Nah, positif apabila memberikan dorongan terhadap keberhasilan proses pendidikan anak, pendidikan Islam, dan negatif jika lingkungan menghambat proses keberhasilannya. Keberadaan lingkungan pendidikan dan pendidikan Islam itu tidak boleh dianggap sebelah mata, tetapi patut disejajarkan dengan komponen pendidikan lainnya. Lingkungan pendidikan yang kondusif, kemudian yang baik pada lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat dapat membuat peserta didik menumbuh kembangkan kemampuan yang dimilikinya. Lingkungan pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu aset penting dalam pengembangan karakter peserta didik menjadi baik. Baik, terima kasih kepada Teh Is yang telah memberikan materinya dan telah menyimpulkan daripada pokok pembelajaran kali ini. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 1, yaitu tentang memahami makna pendidikan Islam. Mohon maaf dari kesalahannya, saya terima atau saya harapkan juga saran pendapat daripada rekan-rekan semua dan juga dari dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta. Untuk pembahasan atau untuk diskusinya boleh dilanjutkan di WA Group, atau pertanyaan boleh juga di WA Group, atau boleh juga di dalam komentar. Saya Muhammad Miftah Fauzi dan juga teman saya Ais Nur Afifah mohon pamit. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.